Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan slide ke-8, faktor yang mempengaruhi konseling kelompok. Yang pertama, membina harapan. Seperti kita ketahui bahwa harapan merupakan obat dari berbagai macam penyakit, baik fisik maupun psikis. Karena dengan harapan ini akan menimbulkan perasaan optimis pada diri konseli atau klien, sehingga mereka itu akan berusaha belajar memahami dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, universalitas. Ini kita memahamkan kepada konseli agar terkurangi kecemasannya bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki masalah, tapi orang lain juga banyak yang memiliki masalah seperti dia. Yang ketiga adalah pemberian informasi. Informasi itu diperoleh bisa melalui pimpinan kelompok atau dari anggota kelompok yang lain. Yang keempat, altruisme. Ini mengacu kepada proses memberi dan menerima. Bagaimana seorang konselor memberikan informasi dan juga menerima informasi. Yang kelima adalah menjalin kedekatan emosional antar anggota dengan konselor. Dan yang keenam adalah pengembangan teknik sosialisasi, yaitu memberikan perhatian kepada konseli dengan mengkomunikasikan dengan perhatian itu keinginannya agar dapat difahami, sehingga dia itu mampu juga memahami orang lain. Yang ketujuh adalah peniruan tingkah laku. Seorang konselor memberikan model positif dalam dirinya agar ditiru atau memberikan gambaran-gambaran model positif yang lain agar seorang konseli itu bisa bertingkah laku lebih positif. Yang kedelapan adalah belajar menjalin hubungan interpersonal, berani mengekspresikan dirinya di dalam kelompok. Kemudian struktur anggota kelompok. Konseling kelompok itu dilakukan biasanya 4-12 klien. Jika kurang dari 4 itu kurang efektif, akan tetapi semua itu tergantung kepada konselor. Homogenitas kelompok, yaitu tidak ada ketentuan yang baku dalam menentukan karakteristik klien. Kemudian sifat kelompok, yaitu sifatnya bisa terbuka dan juga bisa tertutup. Dan waktu pelaksanaan itu ditentukan oleh kebijaksanaan konselor yang menentukan kapan dan berapa besar permasalahan yang akan dihadapi. Itu konselor menata waktu pelaksanaannya. Kemudian tahapan konseling kelompok. Yang pertama adalah pra-konseling. Pra-konseling ini adalah persiapan pembentukan kelompok. Kemudian tahap kedua adalah tahap permulaan, yaitu dengan terbentuknya struktur kelompok. Yang ketiga adalah tahapan transisi, di mana mereka menyampaikan dari permasalahan mereka, sehingga ketika menyampaikan itu masing-masing dari anggota kelompok mungkin ada perbedaan yang nantinya menjadikan bahan bagi konselor. Kemudian tahap kerja, yaitu setelah mendengarkan mereka informasi-informasi,
Kemudian di tahap ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan anggota kelompok. Tahap akhir yaitu tahap di mana kelompok mulai mencoba perilaku baru yang telah mereka pelajari, yang disampaikan atau yang didapat dari konselor tadi. Kemudian yang keenam adalah pasca konseling, yaitu tahap konseling berakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.